dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sagiba Athola dari 3 digit NIM terakhir 017 dari praktikum SKADA kelas A Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Record CTRL-X ke PLC Schneider. Oke, tanpa lama kita akan langsung ke WP-nya. Perkembangan industri otomasi menurut sistem yang mampu melakukan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat dari PLC. Dalam sistem tersebut, SCADA sangat berperan penting sebagai sistem pengawasan dan pengendalian terpusat. Namun, perbedaan platform PLC seperti Bus Record, CTRL-X, dan Schneider memerlukan protokol komunikasi yang standar dan andal. Nah, salah satunya yaitu Modbus TCP dipilih karena bersifat terbuka dan mudah diimplementasikan melalui jaringan Ethernet. Untuk mendukung integrasi dan visualisasi data, digunakanlah Node-RED dan HMI sebagai media monitoring dan kontrol praktikum. Percobaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan komunikasi Modbus TCP antar PLC sebagai penerapan sistem SCADA secara nyata. Nah, untuk tujuan dari judul tersebut yaitu mengimplementasikan Node-RED sebagai penghubung komunikasi dan pengolahan data Modbus TCP/IP. Yang kedua yaitu ada mengetahui prinsip kerja dan implementasi protokol Modbus TCP/IP sebagai media komunikasi antar PLC. Yang ketiga yaitu ada memahami konsep dasar SCADA dalam sistem otomasi industri. Nah, apa itu SCADA? SCADA adalah sistem yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, dan mengumpulkan data dari proses industri secara terpusat. Sistem SCADA umumnya terdiri dari perangkat lapangan seperti sensor dan aktuator, PLC atau RTU sebagai pengendali, jaringan komunikasi, serta HMI sebagai antarmuka pengguna. Nah, SCADA ini memungkinkan operator untuk melakukan pengawasan proses secara real time dan meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem industri. Jadi SCADA itu intinya adalah supervisory control and data acquisition, jadi kontrol terpusat untuk mengkontrol pada perangkat lapangan. Yang kedua itu ada Modbus TCP/IP. Apa itu Modbus TCP/IP? Modbus TCP/IP itu merupakan pengembangan dari protokol Modbus yang berjalan di atas jaringan Ethernet menggunakan protokol TCP/IP. Modbus TCP/IP ini menggunakan model client server, di mana klien mengirimkan permintaan data dan server merespon permintaan tersebut. Protokol ini banyak digunakan karena sederhana, terbuka, dan kompatibel dengan berbagai perangkat otomasi industri. Selanjutnya yaitu ada HMI atau Human Machine Interface. Nah, HMI ini adalah salah satu antarmuka yang menghubungkan manusia dengan mesin atau sistem otomasi. HMI ini berfungsi untuk menetapkan data proses, status, sistem, serta menyediakan kontrol bagi operator. Dalam sistem SCADA, HMI dapat berbasis web sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa instalasi khusus. Jadi tidak perlu menekan tombol yang pada lapangan, itu cukup pada HMI saja. Kita juga bisa mengatur atau mengontrol jarak jauh menggunakan HMI. Next itu ada Node-RED. Apa itu Node-RED yang digunakan pada platform ini? Nah, Node-RED adalah platform pemrograman visual berbasis flow yang dikembangkan untuk menghubungkan perangkat keras, APA, dan layanan online. Node-RED ini mendukung berbagai protokol industri, termasuk Modbus TCP/IP, sehingga sangat cocok digunakan sebagai middleware dalam sistem SCADA. Dengan Node-RED,
integrasi data antar PLC dan HMI dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Antara ini, metode ini sangat membantu pada sistem SCADA, terutama pada middleware, karena integrasinya itu cepat dan dapat dilakukan lebih mudah dan di mana saja gitu. Kita masuki pada PLC yang digunakan, yaitu PLC Bus Record Central Act. Apa itu PLC Bus Record Central Act? Adalah PLC modern yang berbasis Linux yang mendukung konsep terbuka dan modular. PLC ini mampu berkomunikasi melalui berbagai protokol industri, termasuk Modbus TCP/IP, serta mudah diintegrasikan dengan sistem SCADA dan aplikasi pihak ketiga seperti Noted itu sendiri. Yang kemudian yaitu ada PLC Schneider. Apa itu PLC Schneider? Ini menggunakan PLC yang kedua, yaitu merupakan satu PLC yang banyak digunakan di industri dan mendukung berbagai protokol telekomunikasi standar, termasuk yaitu Modbus TCP/IP ini. PLC ini sering digunakan sebagai server maupun klien Modbus dalam sistem otomasi industri karena kestabilan dan kompatibilitas yang sangat tinggi. Oke, pada percobaan kali ini kita akan pertama itu menyeting PLC Schneider untuk menyambungkan ke PLC bus records-nya, terus kemudian ke SCADA-nya. Nah, untuk menyetingnya itu sendiri, kita Modbus net-nya itu enable, nanti ID-nya akan terisi sendiri. Kemudian kita masukkan IP address-nya PLC bus record, yaitu 198.1 dan sesuai yang ada di modul. Nah, ini masukkan IP address yaitu 192.168.1, kemudian 50. Itu kan masukkan IP address dari si PLC bus record itu sendiri. Kemudian kita klik ke Modbus TCP, terus enable Modbus TCP scanner, kemudian ke Ethernet ke adaptor Modbus. Nah, ini merupakan program yang dibuat pada PLC Schneider itu sendiri. Kemudian di run untuk mengupload ke PLC-nya, untuk mengupload programnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sudah bisa. Nah, ini IP address-nya dari si PLC-nya itu udah ada di sini. Jadi kita tinggal nyambungin, sudah tersambung gitu. Yes. Pada setting pada PLC Schneider itu sendiri, jadi kita pertama itu membuat ladder, kemudian menyeting untuk menyambungkan ke PLC bus record-nya itu sendiri menggunakan IP address itu. Kemudian ada ladder Schneider. Nah, ladder Schneider ini menggunakan kotak itu M50 sebagai sinyal execute, di mana ketika bernilai true atau ketika bernilai on, proses penyusunan data Modbus akan dijalankan. Sementara itu, persen per M51 itu berfungsi sebagai abort untuk menghentikan proses komunikasi jika diperlukan. Pada blok bread_var ditentukan parameter komunikasi seperti alamat register awal dan jumlah data yang dikirim, sehingga PLC dapat menulis beberapa data sekaligus ke register Modbus tujuan. Tujuan status komunikasi ditunjukkan melalui output down, basi, aborted, dan error. Output down aktif jika proses penulisan berhasil, sedangkan output busi aktif saat komunikasi sedang berlangsung. Sedangkan aborted aktif jika proses dibatalkan, dan error
aktif apabila terjadi kesalahan komunikasi. Output status ini dihubungkan ke marker persamaan M52, M53, dan M54 sebagai indikator yang dapat dimonitor melalui HMI. Jadi radar ini untuk mengetahui apakah ada error atau proses yang sedang berjalan. Kemudian ada ladder CTRX. Pada ladder CTRX itu sendiri itu dengan konsep ketika tombol start ditekan, maka valve 1 atau M1 akan terbuka dan air mulai mengisi tangki. Setelah valve 1 terbuka selama 5 detik, kemudian motor mulai bekerja. Nah, ketika valve 1 terbuka, air mengisi tangki dan memenuhi tangki. Ketika air terisi telah melewati sensor lower level atau TLB 2 dan mencapai sensor upper level switch TLB 1, maka valve 1 akan menutup dan motor akan berhenti. Setelah motor berhenti, valve 2 akan terbuka dan air pada tangki mulai terkuras. Ketika air turun mencapai sensor TLB 2, air berada di bawah sensor TLB 2. Sensor TLB 2 tidak on lagi karena air tidak menyentuh sensor tersebut. Maka valve 2 akan tertutup. Valve 2 akan menutup setelah mengetahui sensor TLB 2 tidak tidak mendeteksi air. Setelah valve 2 menutup, maka valve 1 akan membuka kembali dan siklus akan berulang. Siklus akan berulang selama 4 kali. Jika selesai, maka tanda lampu akan menyala atau N dan buzzer akan berbunyi selama 5 detik. Nah, jika ini pada ladder CTRX ini konsep kerjanya pada yang akan digunakan. Jadi dia menggunakan siklus 4 kali. Jika 4 siklus sudah selesai, maka lampu tanda atau lampu warning akan menyala dan buzzer akan berbunyi selama 5 detik. Kemudian pada untuk menyeting note rate, itu kita akan mengikuti pada alur diagramnya itu sendiri. Nah, kita menggunakan username bus record. Nanti itu disamakan apa? Username-nya. Jika salah satu tidak disamakan, maka tidak akan muncul pada program atau pada prosesnya akan terhambat gitu. Sesuaikan yang ada pada itu sendiri. Kita breakdown. Ini tipenya itu statik. Nah, ini hanya ke alur kerja gitu kan, harus sama username atau harus sama sesuai yang digunakan. Jika tidak, maka tidak akan bisa digunakan. Password username itu harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Nah, ini akan mendeploy atau mengupload ke si PLC Schneider itu sendiri. Ini merupakan flow dari node rate-nya pada praktikum node rate pada percobaan ini. Alur kerja node rate pada
gambar tersebut, yaitu dimulai pada node-RED 2 layer subscribe dengan alamat plc.plc app application SCM PLC motor yang berfungsi untuk memonitor atau mengikuti data variabel motor pada PLC secara real time. Setiap kali terjadi perubahan nilai pada variabel motor di PLC tersebut akan dikirimkan ke node-RED dalam bentuk pesan atau message. Hal ini dapat bahwa node-RED bertindak sebagai penerima data status motor dari sistem PLC. Nah, data yang diterima kemudian diteruskan ke node debug untuk menampilkan nilai data di setbar debug. Node debug ini digunakan sebagai alat monitoring dan verifikasi sehingga pengguna dapat memastikan bahwa data PLC benar-benar diterima dengan benar dan sesuai dengan kondisi aktual motor. Langkah ini penting untuk keperluan pengujian dan troubleshooting komunikasi antara PLC dan node-RED. Selanjutnya, data yang sama juga dikirim ke node-RED Modbus Red untuk berfungsi untuk mengirimkan data ke perangkat lain melalui protokol Modbus. Contoh kayak seperti PLC ke HMI atau sistem kontrol eksternal. Node-RED ini akan menuliskan nilai yang terima ke register Modbus yang telah dikonfigurasi. Ini ada debug, ini ada Modbus Red yang tadi saya jelaskan. Ini ada red check untuk mengecek debug 2, debug 3 menggunakan PLC app application SCM PLC motor. Ini merupakan hasil praktikum pada percobaan kali ini. Nah, jika ini pada tahapan HMI ini, nah HMI ini kan digunakan untuk mengontrol pada proses atau pada aktuator gitu. Nah, gunanya itu untuk ini ada tampilan suhu, ada tampilan kelembapan. Jadi kita tidak perlu langsung terjun ke lapangan, cukup menggunakan HMI di ruangan kantor atau tidak harus turun ke lapangan. Nah, kita bisa juga mengontrol atau sebagai saklar kontrol dari jarak jauh. Jika valve 1 atau motor valve 1 dinyalakan, maka lampunya akan berwarna hijau. Itu menandakan motor nyala gitu. Lampu di sini itu menandakan proses pada percobaan. Jika nyala berarti percobaan itu bisa terrealisasikan gitu. Nah, jika on dia mendeteksi lampu motor nyala. Kemudian motornya mati, sensornya itu mendeteksi, maka lampu merah akan menyala. Kemudian diganti sensor atas mendeteksi, maka lampunya berwarna hijau itu nyala. Itu akan nyala sesuai yang kita inputkan pada program pada PLC CTR lagi itu sendiri. Dan menggunakan dua PLC ini, yaitu PLC Schneider, yang ini yang ada HM-nya itu menggunakan PLC Bose Record. Jika ditekan atau jika sensor mendeteksi, maka sinyal lampu akan menyala sesuai yang kita gunakan pada program layarnya itu sendiri. Penggunaan HM ini cukup memudahkan kita sebagai kayak operator agar tidak langsung terjun ke lapangan, bisa juga memantau dari HMI atau dengan saklar tombol kontrol dari jarak jauh tanpa harus ke lapangan langsung. Nah, untuk kesimpulan pada percobaan kali ini, komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Bose Record, CTRL dan PLC Schneider terbukti berfungsi dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Data yang berasal dari PLC Schneider berhasil diakses oleh PLC Bus Record dan kemudian diteruskan ke Node-RED. Jadi ada 3 tahapan. Pertama itu ada PLC-nya Schneider, kemudian Bus Record sebagai eksekusi. Nah, kemudian teruskan ke Node-RED untuk mengecek apakah ada error atau enggak tanpa mengalami gangguan apapun. Kita pada percobaan ini tidak ada gangguan, mungkin ada gangguan sedikit atau minor tersebut dapat divisualisasikan pada HMI secara real time, sehingga sistem mampu digunakan untuk memantau kondisi proses secara efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi antar PLC dari Bus Record atau Schneider dapat diwujudkan dengan optimal melalui penerapan protokol Modbus TCP/IP yang didukung oleh Node-RED dan HMI. Sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.